Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim ya, itu memandang bahwasannya bepergian ini adalah merupakan perkara biasa ya, yang termasuk bagian daripada kebutuhan hidup ya, yang tidak bisa dipisahkan darinya. Jadi setiap kita ini pasti ya butuh yang namanya safar itu, entah untuk menunaikan perintah Allah, misalkan berhaji, melaksanakan umroh, atau menuntut ilmu, atau berdagang misalkan, atau kita mau silaturahim kepada keluarga, kerabat, orang tua. Nah itu pasti kita melakukan yang namanya safar ya, itu tidak bisa dihindari ya. Dan karena itulah maka syariat ini memberikan perhatian ya yang sangat besar ya, sangat serius terhadap masalah safar ini. Hukum-hukum safar, hukum-hukum ketika bepergian dan juga adab-adabnya ya. Dan setiap muslim seharusnya dia mempelajari ya, atau berusaha untuk mengetahui bagaimana hukum-hukum orang yang safar ya, atau adab-adabnya ketika safar ya. Baik, di dalam Minhajul Muslim ini dibahas tentang hukum-hukum safar ya. Yang pertama adalah yaitu bagi orang yang safar ya, dia ini mengqashar sholatnya yang 4 rakaat ya, cukup dilaksanakan dengan 2 rakaat saja, kecuali sholat maghrib ya. Jadi bagi musafir ya, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rukhsah atau keringanan ya. Karena musafir ini kan dia menempuh perjalanan yang jauh panjang, mungkin butuh waktu yang lama, ada masyaqah, ada kesulitan-kesulitan, maka Allah memberikan keringanan kepada mereka ini ya, bagi musafir ini, yaitu sholatnya boleh dikosor ya, disunahkan ya untuk mengkosor sholatnya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 107 ya. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengkosor sholat kalian. Mengkosor itu dia meringkas sholatnya, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi sholat duhurnya 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib tetap ya 3 rakaat, isya 2 rakaat, subuh juga tetap 2 rakaat. Jadi yang bisa dikosor itu adalah yang 4 rakaat, duhur, asar, dan isya ya. Itu tadi dalam surat An-Nisa ayat 101 ya. Yang kedua dalilnya adalah berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi ya. Yaitu perkataan dari sahabat Anas radhiyallahu an. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju Mekah. Beliau mengerjakan sholat yang 4 rakaat menjadi cukup 2 rakaat saja sampai kami kembali ke Madinah lagi ya. Jadi ini cerita daripada Anas bin Malik radhiyallahu an ketika beliau safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju Mekah, dan selama di Mekah Rasulullah SAW mengerjakan sholat yang 4 rakaat itu sama Rasulullah SAW diringkas menjadi 2 rakaat saja, dan itu dilakukan sampai beliau kembali ke Madinah. Jadi ada sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau safar itu mengqashar sholatnya. Tetapi ya, apabila seseorang itu melakukan safar, kemudian dia sholat
berjamaah sedangkan imamnya adalah orang yang mukim, ya, sholatnya 4 rakaat, maka musafir tadi sholatnya harus mengikuti imamnya. Jadi kalau imamnya sholat 4 rakaat, maka musafir tadi walaupun dia sedang safar, dia sholatnya harus 4 rakaat. Ya, tidak boleh mengisi imam. Ya, karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau tidak mau sholat 4 rakaat, ya sholatlah berjamaah bersama sesama musafir, satu rombongan musafir, ya. Nah itu sholatnya 2 rakaat, ya, 2 rakaat, diringkas, dikosor, ya. Atau kalau perlu dijamak sekalian, ya. Sholatnya dikosor kemudian dijamak, boleh, ya. Bagi musafir itu diberikan keringanan. Nah ini perlu kita pahami, ya. Ini rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berdasarkan Al-Quran dan juga perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, begitu. Kemudian yang kedua, keringanan yang Allah berikan bagi musafir, orang yang safar itu adalah boleh mengusap 2 sepatu ketika berwudu selama 3 hari 3 malam. Ya. Jadi orang yang safar itu, ya, biasanya kan memakai sepatu, ya, khuf kalau, ya, yaitu sepatu yang menutupi mata kaki, biasanya begitu, ya. Maka dia boleh sholat dengan sepatunya itu tanpa dilepas. Dia berwudunya cukup mengusap sepatu tadi itu, atasnya yang diusap, ya. Dan itu diberi kelonggaran 3 hari 3 malam, ya, bagi seorang musafir, ya. Jadi kalau dulu mungkin, ya, zaman dulu, ya, para sahabat, ya, para tabi'in zaman dulu mereka memakai apa, khuf, ya, sepatu yang menutupi mata kakinya. Kemudian mereka melakukan perjalanan safar, ya, mungkin naik onta atau naik apalah, keledai dan lain sebagainya, atau mungkin berjalan, maka mereka kalau tiba waktu sholat itu cukup ketika berwudu mengusap khufnya tadi itu, ya. Jadi sepatunya tidak dilepas, itu selama 3 hari 3 malam, ya. Ini berdasarkan perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada kami, ya, yaitu dalam hal mengusap 2 sepatu, khufain, ya, selama 3 hari 3 malam bagi yang musafir dan sehari semalam bagi yang mukim, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan An-Nasa'i, ya. Jadi Nabi mengizinkan, ya, Ali, ya, dan para sahabat, ya, kalau mereka sedang safar itu untuk mengusap, ya, sepatunya, 2 sepatu itu, ya, 3 hari 3 malam bagi musafir. Artinya boleh sholat menggunakan sepatu tadi itu, tidak perlu kalau wudhu dilepas sepatunya, ya, cukup disapu, diusap yang atasnya saja, ya, seperti itu. Itu hukum yang kedua, ya, mengusap sepatu, ya. Yang ketiga yaitu boleh bertayamum apabila tidak mendapatkan air atau sulit mencarinya, atau ketika air itu sangat mahal harganya. Ya. Ada satu tempat tertentu air itu sangat mahal sekali karena sulit, ya. Maka dalam keadaan yang sulit seperti itu, syariat ini memberikan keringanan, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada hamba-hambanya, ya. Allah berfirman, wa in kuntum mardo au ala safarin, ya, au jaa ahadum minkum minal ghaid au lamastumun nisa falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Dan jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan safar atau datang dari tempat buang air, ya, dari bahasa kita mungkin WC, toilet begitu, ya, kakus, ya, atau kalian menyentuh perempuan kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik, tanah yang bersih, yang suci. Sapulah muka dan tangan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun, ya. Surat An-Nisa ayat 43. Jadi kalau tidak ada air atau
sakit ya, atau dalam perjalanan tadi ya, sulit atau sedikit air misalkan, maka dia diperbolehkan untuk tayamum, yaitu dengan mengusap wajahnya dengan tanah yang bersih, dengan tanah yang baik, yang suci tadi itu ya, yaitu dengan apa? Menyapu mukanya dan telapak tangannya ya. Jadi ada dua caranya. Yang pertama ya, tayamum itu adalah dengan menepukkan kedua telapak tangan ya ke tanah, kemudian disapukan di wajahnya ya, disapukan, kemudian langsung telapak tangan ini. Sudah cukup. Itu cara yang pertama. Ya. Cara yang kedua adalah dengan menepukkan telapak tangan ini ke tanah, kemudian disapukan di wajah, ya, disapukan di wajah, kemudian menepuk kembali ke tanah, ya, kemudian disapu sampai ke siku. Ini cara yang kedua, ya, cara yang kedua, ya. Ini praktis yang pertama tadi, satu kali, kemudian dibasuhkan di wajah, ya, kemudian di telapak tangan. Selesai sudah. Tayamum itu bisa menggantikan wudhu, menghilangkan hadas kecil, atau mandi besar, mandi junub, ya. Tergantung niatnya, ya. Jadi misalkan suasana sangat air dingin sekali malam, kalau mandi dia ini membahayakan tubuhnya, menggigil atau sakit dan sebagainya, maka dia boleh tayamum ya dengan niat untuk menghilangkan hadas besar ya, sebagai pengganti dari mandi wajib ya. Atau dia tayamum untuk menghilangkan hadas kecil tadi itu ya, untuk pengganti wudhu ya. Jadi syariat itu mudah ya. Jadi tidak ada alasan orang tidak sholat. Kenapa tidak sholat? Tidak ada air. Ya, pokoknya untuk umatnya Rasulullah SAW ini sama Allah diberikan kemudahan. Ya, di mana ada waktu sholat, di situ ada masjid tempat dia sholat dan ada tempat untuk bersuci. Kalau tidak ada air, maka tanah tadi. Dan sholatnya bisa di padang pasir, bisa ya, di hutan, di tepi pantai juga bisa ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan sholat karena tidak ada masjid, tidak ada musola. Allah jadikan bumi ini sebagai masjid. Pokoknya jangan sholat di atas air gitu saja, tenggelam nanti ya. Kecuali yang ilmunya sudah makomnya sudah tinggi ya, tapi tidak ada ya, seperti itu. Bisa sholat di atas air tapi di atas kapal ya, perahu ya, begitu. Ya, jadi Allah memberikan keringanan bagi musafir ini untuk apa? Yaitu tayamum ya. Apabila kalian sakit atau sedang dalam perjalanan atau datang dari tempat buang air atau kalian menyentuh perempuan kemudian kalian tidak mendapati air, maka tayamumlah kalian dengan tanah yang baik atau suci, sapulah muka tangan kalian, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.